Selama ribuan tahun, orang-orang berbicara tentang makam Raja Salomo seolah itu hanya sebuah legenda. Sebuah cerita dalam kitab-kitab kuno. Tempat yang tidak pernah benar-benar ditemukan siapapun. Namun sebuah penggalian baru-baru ini di bawah salah satu kota paling dipelajari di dunia mulai mengubah keyakinan itu. Jauh di bawah lapisan batu dan debu, para peneliti menemukan sebuah ruang tertutup rapat. Dan apa yang mungkin berada di dalam ruang itu membuat para sejarawan, ilmuwan, dan ahli agama mulai mengajukan satu pertanyaan sederhana namun kuat. Bagaimana jika makam Raja Salomo sebenarnya tidak pernah hilang, hanya disembunyikan? Kisah ini dimulai di perbukitan sempit di sekitar kota kuno Yerusalem. Tanah ini telah dipelajari selama lebih dari 100 tahun. Para arkeolog telah memetakan terowongan, reruntuhan, dan jalan-jalan kuno yang terkubur di bawah kota modern. Setiap tahun, penggalian baru menemukan potongan kecil sejarah. Kadang hanya pecahan tembikar, kadang fondasi bangunan tua. Namun sesekali, para peneliti menemukan sesuatu yang membuat seluruh tim berhenti bekerja dan menatap dalam diam. Itulah yang terjadi ketika sekelompok arkeolog internasional melakukan survei tanah menggunakan radar penembus tanah. Teknologi ini memungkinkan mereka melihat bentuk ruang kosong yang tersembunyi jauh di bawah permukaan tanpa harus menggali terlebih dahulu. Awalnya mereka hanya berharap menemukan sisa-sisa bangunan kuno. Mungkin gudang tua atau ruang penyimpanan dari zaman kerajaan awal. Namun hasil pemindaian menunjukkan sesuatu yang berbeda. Di bawah lapisan batu kapur yang sangat tebal, terlihat bentuk ruang yang sangat teratur. Dindingnya lurus. Strukturnya simetris. Dan yang paling menarik, ruang itu tampak benar-benar tertutup. Tidak ada terowongan masuk yang terlihat. Tidak ada jalur alami menuju ruang tersebut. Seolah-olah ruang itu sengaja disegel ribuan tahun yang lalu. Temuan ini segera menarik perhatian para peneliti senior. Dalam dunia arkeologi, ruang tertutup seperti ini jarang terjadi. Terutama di wilayah yang sudah digali begitu lama. Biasanya ruang kuno sudah ditemukan atau setidaknya pernah dijarah berabad-abad sebelumnya. Namun ruang ini berbeda. Lokasinya juga membuat para ahli semakin penasaran. Tempat itu berada di area yang dalam banyak teks kuno sering dikaitkan dengan masa pemerintahan Raja Salomo. Seorang raja yang dikenal bukan hanya karena kekuasaannya, tetapi juga karena reputasinya sebagai pemimpin yang sangat bijaksana. Dalam banyak tradisi, Salomo digambarkan sebagai raja yang memiliki pengetahuan luar biasa tentang hukum, alam, bahkan rahasia dunia yang belum dipahami manusia saat itu. Selama berabad-abad, kisah tentang dirinya bercampur antara sejarah dan legenda. Beberapa catatan kuno mengatakan ia membangun istana yang sangat besar. Yang lain menyebutkan ia memiliki perpustakaan rahasia. Bahkan ada cerita yang mengatakan ia menyimpan benda-benda aneh yang berasal dari peradaban jauh sebelum zamannya. Banyak sejarawan modern menganggap cerita-cerita itu sebagai simbol atau mitos budaya. Namun sekarang, sebuah ruang misterius yang tersegel muncul tepat di wilayah yang berhubungan dengan masa hidupnya. Setelah berminggu-minggu analisis, para arkeolog akhirnya mengambil keputusan besar. Mereka akan membuka ruang tersebut dengan hati-hati. Tidak menggunakan alat berat. Tidak dengan cara cepat. Setiap lapisan batu akan dipindahkan perlahan agar tidak merusak apapun yang mungkin ada di dalamnya. Hari pembukaan itu akhirnya tiba. Lampu dipasang. Kamera dokumentasi mulai merekam. Para ahli berdiri di sekitar pintu batu yang telah tertutup selama ribuan tahun. Udara terasa sangat sunyi. Ketika lapisan terakhir batu mulai bergeser, celah kecil muncul di dinding ruang itu. Dan untuk pertama kalinya setelah ribuan tahun, udara dari dalam ruang kuno itu keluar ke dunia modern. Apa yang menunggu di dalamnya masih belum terlihat. Namun satu hal sudah jelas bagi semua orang yang berada di sana. Ruang itu tidak dibangun secara sembarangan. Dan kemungkinan besar, ruang itu dibuat untuk melindungi sesuatu yang sangat penting. Ketika celah kecil pada dinding batu itu akhirnya terbuka, para arkeolog tidak langsung masuk. Marika berhenti sejenak. Bukan karena takut, tetapi karena prosedur ilmiah.
Udara yang terperangkap di ruang tertutup selama ribuan tahun bisa merusak artefak kuno jika dibiarkan bercampur terlalu cepat dengan udara luar. Jadi tim menunggu. Sensor Daipasang. Kamera kecil dimasukkan melalui celah sempit untuk melihat bagian dalam. Apa yang terlihat di layar membuat ruangan menjadi sangat hening. Di dalam ruang itu terdapat sebuah koridor batu pendek yang mengarah ke ruangan utama. Dindingnya dipahat dengan sangat rapi. Tidak ada tanda kerusakan. Tidak ada bekas penggalian ulang. Semuanya terlihat utuh, seolah ruangan itu benar-benar tidak pernah disentuh sejak pertama kali ditutup. Beberapa ahli langsung menyadari sesuatu yang penting. Arsitektur ruang itu tidak biasa. Cara batu-batunya disusun sangat presisi. Bahkan untuk standar bangunan kuno, tingkat ketelitian ini jarang ditemukan. Batu-batu besar dipotong dengan sudut yang hampir sempurna, lalu disatukan tanpa celah yang terlihat jelas. Teknik seperti ini biasanya hanya digunakan untuk bangunan yang memiliki nilai sangat penting, seperti kuil kerajaan atau makam penguasa besar. Hal lain yang menarik perhatian para peneliti adalah simbol kecil yang terlihat di bagian atas koridor. Kamera memperbesar gambar itu. Bentuknya sederhana, tetapi sangat dikenal oleh para ahli sejarah Timur Tengah kuno. Itu adalah simbol yang sering dikaitkan dengan masa pemerintahan Raja Salomo. Simbol itu tidak muncul di sembarang tempat dalam sejarah. Biasanya ditemukan pada segel kerajaan, dokumen kuno, atau artefak yang berkaitan dengan administrasi kerajaan. Melihatnya di pintu masuk ruang tersegel seperti ini membuat para peneliti mulai mempertimbangkan kemungkinan besar. Mungkinkah ini benar-benar ruang pemakaman kerajaan? Setelah sistem ventilasi sementara dipasang, tim akhirnya membuka pintu batu sepenuhnya. Mereka masuk perlahan, satu persatu, membawa lampu dan alat dokumentasi. Kamera merekam setiap langkah. Tidak ada yang ingin merusak bukti sejarah yang mungkin sangat berharga. Koridor itu ternyata hanya sepanjang beberapa meter. Namun ketika para arkeolog mencapai ujungnya, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka berhenti lagi. Di depan mereka terbuka sebuah ruang batu besar berbentuk persegi. Di tengah ruangan itu terdapat sebuah struktur yang jelas terlihat seperti sarkofagus batu. Permukaannya halus, ukurannya besar, dan di bagian atasnya terdapat ukiran yang sudah sangat tua namun masih terlihat jelas. Ukiran itu tidak menunjukkan gambar perang atau kemenangan raja, seperti yang sering ditemukan pada makam kuno lainnya. Sebaliknya, ukiran itu menunjukkan sesuatu yang lebih aneh. Beberapa simbol berbentuk lingkaran dan garis saling terhubung. Di antara simbol-simbol itu terdapat tulisan kuno yang masih perlu dianalisis lebih lanjut oleh para ahli bahasa. Namun satu hal yang segera disadari oleh tim arkeolog adalah ini. Makam ini tidak dibangun untuk sekadar mengubur seorang raja. Struktur ruangnya terlalu rumit. Posisi sarkofagusnya terlalu tepat di tengah ruangan. Bahkan orientasi bangunannya tampak mengikuti arah tertentu yang kemungkinan memiliki makna simbolis atau astronomi. Seolah-olah orang yang membangun tempat ini ingin memastikan sesuatu tetap terlindungi, dan mungkin juga tetap tersembunyi. Para peneliti mulai memotret setiap sudut ruangan. Sensor laser memetakan bentuk ruang secara digital. Sampel debu dikumpulkan untuk analisis usia dan komposisi. Namun perhatian semua orang masih tertuju pada satu benda. Sarkofagus batu di tengah ruangan. Jika ini benar-benar makam seorang raja kuno, maka membuka tutupnya akan menjadi salah satu momen arkeologi paling penting dalam beberapa dekade terakhir. Tetapi ada satu hal yang membuat para ahli sedikit ragu. Tidak ada tanda bahwa makam ini pernah dijarah. Padahal sebagian besar makam kerajaan kuno biasanya sudah dibuka atau dirusak berabad-abad lalu oleh pencuri harta karun. Namun tempat ini tetap utuh. Dan itu menimbulkan pertanyaan lain yang lebih misterius. Apakah orang-orang di masa lalu sengaja menghindari tempat ini? Atau apakah mereka tahu sesuatu yang membuat mereka memilih untuk tidak pernah membukanya? Jika kisah ini mulai membuka mata Anda, pastikan untuk subscribe. Karena apa yang ditemukan para peneliti selanjutnya akan membuat misteri ini menjadi jauh lebih dalam. Beberapa jam setelah ruang itu pertama kali dimasuki,
perhatian seluruh tim masih tertuju pada sarkofagus batu di tengah ruangan. Lampu sorot dipasang di setiap sudut. Kamera dokumentasi terus merekam. Para arkeolog berdiri mengelilinginya dengan hati-hati, seperti dokter yang sedang mempersiapkan operasi yang sangat penting. Tidak ada yang ingin melakukan kesalahan. Karena jika ini benar-benar makam yang berkaitan dengan Raja Salomo, maka setiap detail di dalam ruangan ini bisa mengubah pemahaman sejarah yang sudah dipercaya selama ribuan tahun. Permukaan sarkofagus diperiksa lebih dekat. Ukirannya tampak sederhana, tetapi penuh simbol. Beberapa simbol berbentuk bintang dengan garis yang saling berpotongan. Yang lain terlihat seperti pola lingkaran yang berulang. Para ahli bahasa kuno mulai memotret dan mencatat setiap tanda yang terlihat. Tulisan di permukaan batu itu tampaknya menggunakan bentuk awal dari bahasa Ibrani kuno. Namun yang membuat para ahli terdiam bukan hanya tulisan itu. D. Empat Sudut Sarcophagus Terdapat Ukuran Kessel Berbentuk Objek Yang Tidak Biasa Ditemukan di Makam Karajan. Bentuknya seperti kotak kecil dengan garis-garis yang memancar keluar. Beberapa ahli langsung mengingat sesuatu dari teks kuno. Dalam beberapa naskah lama yang membahas masa pemerintahan Raja Salomo, sering disebutkan bahwa ia memiliki pengetahuan yang sangat luas. Bukan hanya tentang hukum dan pemerintahan, tetapi juga tentang alam, bintang-bintang, bahkan energi yang diakini menghubungkan langit dan bumi. Sebagian besar sejarawan modern menganggap cerita itu sebagai simbol kebijaksanaan. Cara penulis kuno menggambarkan seorang raja yang sangat pintar. Namun melihat simbol-simbol aneh di makam ini membuat sebagian peneliti mulai berpikir lebih dalam. Apakah simbol-simbol ini hanya hiasan? Atau apakah mereka menyimpan makna tertentu yang belum sepenuhnya dipahami? Setelah mendokumentasikan setiap sisi sarkofagus, tim akhirnya bersiap untuk langkah berikutnya. Membuka tutup batu yang telah tertutup selama ribuan tahun. Proses ini tidak dilakukan dengan cepat. Sarkofagus kuno seringkali sangat rapuh. Perubahan tekanan atau gerakan yang terlalu keras bisa merusak struktur di dalamnya. Jadi para arkeolog menggunakan alat pengangkat khusus yang dirancang untuk pekerjaan arkeologi sensitif. Tali penyangga dipasang perlahan di bawah tutup batu. Semua orang di ruangan itu menahan napas ketika alat pengangkat mulai bekerja. Sedikit demi sedikit, tutup sarkofagus mulai bergerak. Debu halus jatuh dari sela-sela batu. Suara gesekan yang sangat pelan terdengar di ruangan yang hampir sunyi itu. Beberapa detik terasa sangat lama. Akhirnya, tutup batu itu terangkat cukup tinggi untuk memungkinkan kamera kecil melihat bagian dalamnya. Kamera itu diturunkan perlahan. Semua mata tertuju pada layar monitor. Yang pertama terlihat bukanlah kerangka manusia seperti yang biasanya ditemukan di makam kuno. Sebaliknya, kamera menunjukkan sesuatu yang jauh lebih aneh. Di dalam sarkofagus itu terdapat beberapa objek yang dibungkus dengan kain yang sudah sangat tua. Kain itu tampak seperti bahan yang digunakan dalam praktik pemakaman kuno. Namun bentuk benda di dalamnya tidak menyerupai perhiasan atau senjata kerajaan. Bentuknya lebih seperti kotak-kotak kecil. Dan di salah satu sisi sarkofagus, terlihat sebuah benda bundar dengan pola yang sangat rumit di permukaannya. Para peneliti saling berpandangan. Ini bukan susunan benda yang biasa ditemukan di makam seorang raja. Biasanya makam kerajaan berisi mahkota, perhiasan emas, atau simbol kekuasaan. Namun di sini, yang terlihat justru benda-benda yang tampak seperti alat, atau mungkin sesuatu yang memiliki fungsi tertentu. Beberapa ahli mulai berspekulasi bahwa benda-benda ini mungkin berkaitan dengan praktik keagamaan atau ilmu pengetahuan kuno. Namun sebelum mereka bisa memastikan apapun, semua objek itu harus dianalisis dengan sangat hati-hati. Karena satu kesalahan kecil bisa menghancurkan artefak yang telah bertahan lebih dari 3.000 tahun. Dan ketika salah satu benda kecil itu akhirnya diangkat dari dalam sarkofagus, para peneliti segera menyadari satu hal yang mengejutkan. Benda itu tidak terlihat seperti artefak biasa dari dunia kuno. Bahkan beberapa ilmuwan di ruangan itu mengakui bahwa mereka belum pernah melihat bentuk seperti itu sebelumnya. Seolah-olah benda itu tidak sepenuhnya cocok dengan teknologi yang dikenal dari zaman tersebut.
Namun misteri terbesar masih menunggu. Karena benda aneh yang baru saja ditemukan itu hanyalah yang pertama dari beberapa objek yang tersembunyi di dalam makam tersebut. Ketika benda pertama itu diangkat keluar dari sarkofagus, seluruh ruangan menjadi sangat tenang. Para arkeolog tidak langsung menyentuhnya dengan tangan. Sebaliknya, mereka menggunakan sarung tangan khusus dan alat pengangkat kecil untuk menempatkannya di atas meja analisis sementara. Lampu tambahan dipasang agar setiap detail dapat terlihat jelas. Benda itu tidak besar. Ukurannya kira-kira sebesar telapak tangan orang dewasa. Bentuknya hampir seperti kotak kecil dengan sudut-sudut yang sangat rapi. Permukaannya halus, tetapi bukan seperti batu biasa. Yang membuat para peneliti bingung adalah pola di permukaannya. Ada garis-garis kecil yang membentuk lingkaran dan jalur yang saling terhubung. Pola itu terlihat terlalu presisi untuk ukiran sederhana. Bahkan beberapa ahli mengatakan bahwa pola tersebut tampak seperti desain teknis, bukan dekorasi. Namun mereka menahan diri untuk tidak membuat kesimpulan cepat. Dalam arkeologi, banyak benda kuno yang terlihat aneh pada awalnya, tetapi akhirnya dapat dijelaskan setelah penelitian lebih lanjut. Jadi benda itu difoto dari berbagai sudut, dipindai dengan alat pemetaan 3D, dan dicatat dalam laporan awal. Setelah itu, tim kembali ke sarkofagus. Masih ada beberapa benda lain yang dibungkus kain tua di dalamnya. Satu persatu, benda-benda itu diangkat dengan hati-hati. Beberapa berbentuk kotak kecil seperti benda pertama. Yang lain memiliki bentuk silinder pendek. Semuanya memiliki pola simbol yang hampir sama di permukaannya. Tidak ada emas. Tidak ada mahkota. Tidak ada pedang kerajan. Hal ini sangat tidak biasa. Jika ini benar-benar makam seorang raja besar seperti Salomo, para peneliti berharap menemukan simbol kekuasaan atau harta kerajaan. Namun yang mereka temukan justru terlihat seperti kumpulan objek yang memiliki tujuan tertentu. Seolah-olah benda-benda itu disimpan bukan untuk menunjukkan kekayaan, tetapi untuk menjaga sesuatu yang lebih penting. Kemudian para peneliti menemukan benda bundar yang sebelumnya terlihat oleh kamera kecil. Objek ini sedikit lebih besar dari yang lain. Permukaannya memiliki pola lingkaran yang sangat kompleks. Garis-garis tipis membentuk jaringan seperti peta yang saling terhubung. Ketika lampu diarahkan lebih dekat, satu hal menarik terlihat. Beberapa garis itu tampak menunjuk ke titik tertentu, seperti sistem koordinat. Seorang ahli sejarah kuno menyebutkan kemungkinan menarik. Dalam beberapa teks kuno, Raja Salomo sering dikaitkan dengan pengetahuan tentang bintang dan langit malam. Ada cerita lama yang menyebut bahwa ia mempelajari gerakan benda langit untuk memahami waktu dan musim. Apakah mungkin benda bundar ini berkaitan dengan pengamatan langit? Belum ada yang bisa memastikan. Namun misteri semakin dalam ketika tim menggunakan pemindai material pada salah satu benda kecil. Hasil awal menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Komposisi materialnya tidak sepenuhnya cocok dengan logam atau batu yang umum ditemukan pada artefak dari wilayah tersebut pada masa itu. Ini membuat para ilmuwan semakin berhati-hati. Karena jika hasil analisis ini benar, maka benda tersebut mungkin dibuat menggunakan teknik yang belum sepenuhnya dipahami oleh para ahli sejarah teknologi kuno. Namun sebelum spekulasi berkembang terlalu jauh, semua objek harus dibawa ke laboratorium untuk penelitian yang lebih mendalam. Setiap benda dimasukkan ke dalam kotak pelindung khusus. Proses dokumentasi dilakukan berulang kali untuk memastikan tidak ada detail yang terlewat. Ketika semua artefak akhirnya diangkat dari sarkofagus, para peneliti kembali melihat bagian dalam makam itu. Dan mereka menyadari sesuatu yang sangat penting. Benda-benda ini tidak diletakkan secara akak. Posisinya membentuk pola tertentu. Seolah-olah seseorang di masa lalu sengaja menata mereka dengan sangat presisi. Pertanyaannya sekarang bukan hanya tentang apa benda-benda ini. Tetapi mengapa benda-benda itu disimpan bersama Sirang Raja? Jika kisah ini membuat Anda mulai melihat sejarah dari sudut yang berbeda, pertimbangkan untuk subscribe. Karena bagian terakhir dari penemuan ini mungkin memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan para peneliti.
ketika artefak-artefak itu akhirnya dipindahkan dari ruang makam ke laboratorium penelitian, pekerjaan yang sebenarnya baru saja dimulai. Di dunia arkeologi, menemukan sebuah objek hanyalah langkah pertama. Memahami maknanya bisa memakan waktu bertahun-tahun. Setiap benda dari makam itu diperiksa dengan teknologi modern. Pemindaian 3D, analisis material, dan pemeriksaan mikroskopis dilakukan secara perlahan. Para ilmuwan ingin memastikan bahwa setiap kesimpulan didasarkan pada bukti, bukan asumsi. Salah satu pertanyaan terbesar adalah usia benda-benda tersebut. Jika makam itu benar-benar berasal dari masa yang sering dikaitkan dengan pemerintahan Raja Salomo, maka artefak di dalamnya bisa berusia hampir 3.000 tahun. Analisis awal pada kain pembungkus menunjukkan tanda-tanda usia yang sangat tua. Serat kainnya mirip dengan bahan yang digunakan dalam praktik pemakaman kuno di wilayah Timur Tengah. Namun fokus utama tetap pada objek-objek kecil yang ditemukan di dalam sarkofagus. Beberapa ilmuwan mencoba memahami fungsi mereka. Apakah mereka alat ritual keagamaan? Apakah mereka bagian dari perangkat astronomi kuno? Atau mungkin sesuatu yang sama sekali berbeda? Salah satu penemuan menarik datang dari analisis pola pada benda bundar yang ditemukan di makam. Ketika pola tersebut dipindai secara digital dan diperbesar, para peneliti menyadari bahwa garis-garisnya tidak dibuat secara acak. Beberapa garis tampaknya menunjuk ke posisi tertentu yang bisa dikaitkan dengan konstelasi bintang. Jika interpretasi ini benar, maka benda itu mungkin berfungsi sebagai alat untuk melacak posisi bintang di langit. Dalam dunia kuno, pengetahuan tentang bintang sangat penting. Ia digunakan untuk menentukan musim tanam, perjalanan laut, dan kalender keagamaan. Namun tingkat presisi pola pada objek itu membuat beberapa ahli terkejut. Karena pola tersebut tampak jauh lebih kompleks dibandingkan alat astronomi sederhana yang biasanya ditemukan dari periode tersebut. Meski begitu, para ilmuwan tetap berhati-hati. Sejarah telah menunjukkan bahwa manusia kuno sering memiliki pengetahuan yang lebih maju daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Banyak teknologi sederhana namun cerdas yang baru dipahami oleh para peneliti modern setelah ditemukan kembali melalui arkeologi. Tetapi penemuan ini memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Jika makam ini benar-benar berkaitan dengan seorang penguasa seperti Salomo, maka mengapa benda-benda ini disimpan bersamanya? Makam kerajaan biasanya dibuat untuk menunjukkan kekuasaan dan status. Emas, permata, dan simbol kerajaan sering ditemukan di dalamnya. Namun di makam ini, yang disimpan justru benda-benda yang tampaknya berkaitan dengan pengetahuan atau fungsi tertentu. Seolah-olah orang yang membangun makam ini ingin melindungi sesuatu yang lebih dari sekadar harta. Mungkin sebuah warisan intelektual. Atau mungkin sesuatu yang mereka anggap terlalu penting untuk hilang. Penemuan seperti ini seringkali mengubah cara kita melihat masa lalu. Bukan karena mereka membuktikan legenda secara langsung, tetapi karena mereka membuka kemungkinan baru tentang bagaimana peradaban kuno berpikir dan bekerja. Sejarah manusia penuh dengan momen di mana sebuah artefak kecil mengubah pemahaman kita tentang dunia lama. Dan makam ini mungkin menjadi salah satu momen tersebut. Namun hingga semua penelitian selesai, banyak pertanyaan masih belum terjawab. Apakah makam ini benar-benar milik Raja Salomo? Apakah artefak di dalamnya adalah alat ilmiah kuno, benda ritual, atau sesuatu yang belum sepenuhnya kita pahami? Dan yang paling menarik, jika orang-orang di masa lalu merasa perlu menyegel tempat ini dengan begitu hati-hati, apa sebenarnya yang mereka harapkan akan terjadi di masa depan ketika seseorang akhirnya membukanya? Jika Anda menikmati perjalanan misteri sejarah seperti ini, pastikan untuk mengikuti channel ini. Karena dunia kuno masih menyimpan banyak rahasia yang menunggu untuk ditemukan.